Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Kenalan dulu tuh. Nama aku Alia. Udah pada tahu kan? Aku Gaisani. Aku Noor. Oke. Nah, kamu mau ngapain sih? Bahas turunan trigonometri gak sih? Iya. Ayo langsung aja. Boleh. Ya. Ada berapa soal, BTW? 5. Ada 5. Pembagiannya gimana? Gimana? Aku satu. 23 berarti ya. Aku pengen 23. Oke, aku 45. Langsung aja ya berarti. Langsung. Kita diskusi. Nah, untuk yang pertama, langsung aja kita buktikan di sini. Langsung aja kita yang cos X. Yang fx sama dengan cos X. Jadi fx sama dengan min X. Cara buktinya gampang. Kita masukin aja pakai yang rumus yang f aksen X sama dengan limit H mendekati 0, fx tambah H min fx per H. Nah, kita masukin aja cos X-nya. Jadi limit H mendekati 0, cos X tambah H min cos X per H. Langsung limit H mendekati 0, min 2 sin setengah X tambah H ditambah X dikali sin setengah X tambah H min X per H. Nah, jadinya min 2 sin 2X tambah H per 2 sin H per 2 dikali H per 2. Nah, kan ada ini sin AX per BX sama dengan 1 kan. Ini juga sama. Sin H per 2 per H2 sama dengan 1. Jadi langsung aja kaliin jadinya min 2 limit H mendekati 0 min 2 sin 2X tambah H per 2 dikali 1 kali H per 2 per H. Nah, itu bisa coret kan. Yang 2-nya sama min 2-nya coret. Bisa. Terus H sama H-nya juga bisa coret. Nah, jadi langsung aja kita masukin H mendekati 0-nya. Jadi 0 H-nya. Terus jadi min sin 2X tambah 0 per 2 dikali 1. 2-nya bisa coret. Jadi langsung sebenarnya min sin X. Mau nanya dong. Oh ya. Itu tadi kan cos X plus H min cos X per H. Terus min 2 sin setengahnya tuh dari mana? Oh, itu ada rumusnya. Rumusnya teh min 2 sin setengah cos rumusnya cos A min cos B sama dengan min 2 sin setengah A tambah B sin setengah A min B. Hanya yang X tambah H, B-nya yang X gitu. Jadi langsung aja masukin ke rumusnya itu. BTW itu kayaknya ada typo ya, yang atasnya. Habisnya F aksen X gak sih? Oh ya, ada contoh soal lagi? Oh, ada. Tenang. Nah, misalnya gini, fx sama dengan cos 3x. Langsung aja kita masukin limit H mendekati 0, cos 3x tambah 3H min cos 3x per H. Nah, masukin pakai yang rumusan tadi. Limit H mendekati 0, min 2 sin setengah 3x tambah 3H tambah 3x kali sin setengah 3x tambah 3H min 3x per H. Nah, jadi jadinya limit H mendekati 0, min 2 sin 6x ditambah 3H per 2 kali sin 3H per 2 per 3H per 2 kali 3H per 2 per H. Nah, jadinya limit H mendekati 0, min 2 sin 6x tambah 3H per 2 dikali 1 sama kayak yang tadi, dikali 3H per 2 dibagi H. Jadinya limit H mendekati 0, yang min 2-nya itu kan bisa coret sama yang 2 yang bawah. Nah, H-nya juga bisa coret tuh. Jadi langsung min sin 6x ditambah 0 per 2, H-nya masukin juga nanti. Dikali 1 dikali 3, jadinya min 3 sin 3x. Oke. Makasih. Oke.
Oke. Nah, lanjutnya soal aku mau bahas ini. Aku mau bahas turunan fx sama dengan 1 plus sin x per cos x. Nah, turunannya ini karena pembagian, kita pakai f aksen x sama dengan u aksen x dikali vx, terus dikurangin sama ux dikali v aksen x per v kuadrat, di mana U-nya itu sama dengan 1 plus sin X. U aksennya itu turunan 1 plus sin X. Sama aja berarti 0 ditambah cos X. Sama aja kayak cos X kan. Terus V-nya itu pakai yang cos X. Di mana berarti V aksennya itu sama dengan min sin X. Turunan yang tadi kan, yang udah Eki jelasin ya, yang Nor jelasin. Terus tinggal aja kita masukin. Jadi F aksen X sama dengan cos X dikali cos X dikurang 1 plus sin X dikali min sin X per V kuadratnya cos X kuadrat. Sama aja kayak cos kuadrat X dikurang min sin X dikurang sin kuadrat X per cos kuadrat X. Nah, cos kuadrat X plus sin kuadrat X ditambah sin X per cos kuadrat X. Sama aja hasilnya kayak 1 plus sin X per cos kuadrat X. Gitu. Aku mau nanya dong, Apa-apa? kalau itu yang cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X ditambah sin X per cos kuadrat X, kenapa Ya. tiba-tiba ada 1 di sana? Kenapa jadi 1 tambah Nah, sin X per cos kuadrat X? Nah, itu tuh kita ingat-ingat lagi yang itu loh, yang identitas trigonometri, di mana kalau cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X itu hasilnya sama dengan 1 gitu. Jadi satunya itu didapat dari identitas trigonometri, di mana cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X itu hasilnya kan 1. Makanya di sininya juga 1 gitu. Oh, oke, makasih. Oke. Jadi kita lanjut. Iya. Aku sekarang pengen jelasin fx sama dengan sin x plus cos x per cos x pada x pi per 6, di mana x pi per 6 itu sama aja nantinya pi per 6-nya dimasukin ke x-nya. X-nya jadi pi per 6. Nah, pertama itu kita cari turunannya dulu. Turunannya sama kayak tadi, karena pembagian pakai yang u aksen X dikali Vx dikurang ux dikali V aksen X per V kuadrat. Di mana U-nya itu sama dengan sin X plus cos X, U aksennya itu turunannya cos X min sin X. Terus V-nya pakai cos X, di mana V aksennya sama aja kayak min sin X. Terus masukin lagi kayak tadi, F aksen X sama dengan cos X min sin X dikali cos X dikurang sin X plus cos X dikali min sin X per cos X kuadrat. Sama aja kayak cos kuadrat X dikurang sin X cos X ditambah sin kuadrat X plus sin X cos X per cos kuadrat X. Nah, itu tuh min sin X plus cos X ditambah sin X plus cos X itu kan sama aja kayak 0. Makanya itu bisa kita coret kan di sini. Nah, maka hasilnya itu sama aja kayak cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X plus per cos kuadrat X. Dapat hasilnya jadi 1 per cos kuadrat X. Nah, udah kayak gitu, sama aja kayak 1 per cos kuadrat X itu kan sama aja kayak 1 per cos, sama aja kayak sekan. Berarti kalau 1 per cos kuadrat X jadi sekan kuadrat X. Nah, ini pada X pi per 6. Maka tinggal cari nilainya, kita masukin di mana f aksen x, x-nya diganti jadi pi per 6, sama aja kayak sekan kuadrat pi per 6, sama dengan sekan kuadrat 30 derajat. Nah, sekan 30 derajat itu kan 2 per akar 3, sama terus nanti dikuadratin karena sekan kuadrat, makanya hasilnya nanti dapat 2 kuadrat itu 4, akar 3 kuadrat itu 3, jadi hasilnya 4 per 3. Gitu. Aku mau nanya lagi dong. Apa-apa? Kalau X-nya sama dengan V gimana? Kalau sama dengan pi, sama aja nantinya tinggal masukin di sininya jadi f aksen pi. Jadi nanti sekan kuadrat pi. Pi itu kan 180 derajat. Jadi nanti kita tinggal masukin sekan kuadrat 180 derajat. Sama aja kayak berarti sekan 180 derajat itu 1 kan. Berarti nanti jadi 1 kuadrat, sama aja hasilnya jadi 1 gitu. Oh, ngerti. Makasih. Oke.
Lanjut nih. Nah, soal keempat, aku mau bahas turunan dari fx sama dengan sin x tan x pada x sama dengan 45 derajat. Tadi kan kalau rumus yang pembagian U aksen V min U V aksen per V kuadrat. Nah, kalau yang ini kan perkalian, jadi pakai rumus yang F aksen X sama dengan U aksen V ditambah UV aksen. U-nya kan sin X, berarti U aksennya cos X, V-nya tan X, V aksennya secant kuadrat X. Tinggal dimasukin, jadi sama dengan cos X tan X ditambah sin X secant kuadrat X. Nah, tan X sama secant kuadrat X-nya tuh dijabarin, jadi sin X, tan X-nya jadi sin X per cos X. Terus secant kuadrat X-nya dijabarin jadi 1 per cos kuadrat X. Jadi cos X dikali sin X per cos X ditambah sin X per cos kuadrat X. Cosnya tinggal dicoret, jadi hasilnya sin X ditambah sin X per cos kuadrat X. Terus tinggal dimasukin X-nya. X-nya kan tadi 45 derajat. Jadi F aksen 45 derajat itu sin 45 ditambah sin 45 per cos kuadrat 45. Sin 45 kan setengah akar 2, ditambah setengah akar 2 dibagi cos kuadrat 45 tuh setengah akar 2 dikuadratin. Jadi setengah akar 2 ditambah 2 akar 2 per 2, hasilnya 3 per 2 akar 2. Aku pengen nanya nih, kan tadi kalian udah pada nanya. Aku pengen nanya, kalau misalnya nih, tadi kan kata kamu si tan X sama secant kuadrat X-nya itu dijabarin ya? Ya. Nah, kalau misalnya tan X sama secant kuadrat X-nya nggak dijabarin, itu hasil turunannya sama nggak? Atau si nilainya itu nantinya beda nggak sih? Ngaruh nggak sih? Hasilnya mah sama aja, soalnya tujuan dijabarin itu kan untuk mempermudah aja kan. Normalnya kan orang taunya cuma sin cosnya doang gitu yang hafal. Nah, jarang-jarang kan gitu hafal sekannya. Makanya dijabarin. Kalau misalnya enggak pun hasilnya bakal tetap sama. Misalnya nggak dijabarin nih, jadi kan cos X tan X ditambah sin X secant kuadrat X. Terus dimasukin misalnya sama yang X yang tadi 45. Jadi kan cos X tan X ditambah sin X secant kuadrat X. Nah, berarti cos 45 kan setengah akar 2 dikali tan X-nya 1, berarti kan setengah akar 2. Ditambah sin 45 setengah akar 2 dikali secant 45 itu kan akar 2, berarti dikuadratin jadi 2. Nah, berarti kan hasilnya setengah akar 2 ditambah berapa tuh? Ditambah akar 2 ya. Jadi hasilnya sama 3 per 2 akar 2. Jadi nggak ngaruh hasilnya. Berarti intinya cuma buat mempermudah aja kan ya dijabarin tuh. Oke, thank you. Nah, buat soal yang terakhir, aku mau ngebahas turunan fx sama dengan sin x ditambah a cos x, dan diketahui f aksen pi per 3-nya itu sama dengan 0. Jadi kita bakal ngebahas gimana nilai a-nya berapa gitu kan. Pertama kan cari turunannya dulu. Karena ini penjumlahan kan ya langsung kan. Turunan dari sin x itu kan cos x. Terus turunan dari a cos x itu kan min a sin x. Habis itu dimasukin nilai x-nya pi per 3. Jadi cos pi per 3 dikurang a sin pi per 3 sama dengan 0. Nah, tinggal berarti kan cos pi per 3 itu setengah. Terus sin pi per 3 itu setengah akar 3. Jadi setengah min a akar 3 per 2 sama dengan 0. Habis itu dipindah ruas sin. Jadi setengah sama dengan A akar 3 per 2. Terus akar 3 per 2-nya dipindah ruas lagi. Jadi setengah dikali 2 per akar 3 sama dengan A. 2-nya tinggal dicoret, jadi hasilnya 1/3 akar 3. Si A-nya, si nilai A-nya. Ada yang mau ditanyain?
Aku mau nanya lagi. Boleh. Kalau misalnya nih, itu kan F aksen pi per 3 sama dengan 0. Berarti kan diketahui F aksennya itu sama dengan 0 kan? Nah, kalau misalnya si F aksen X-nya itu nggak sama dengan 0, tapi sama dengan 2, itu gimana? Caranya sama aja. Berarti kan yang tadi setengah min akar 3 per 2 sama dengan 0 tuh. Ada kan di situ. Nah, 0-nya Ya. tinggal diganti 2. Habis itu berarti kan kalau yang akar 3 per 2-nya mau dipindahin ke kanan, hasilnya jadi setengah sama dengan 2 ditambah akar 3 per 2, ya kan? Ya. Habis itu berarti kan setengah min 2 itu sama dengan min 3 per 2. Berarti min 3 per 2 sama dengan A akar 3 per 2. Habis itu akar 3 per 2-nya pindah ruas lagi. Jadi min 3 per 2 dikali 2 per akar 3. 2-nya dicoret, jadi hasilnya min akar 3, sorry. Nilai A-nya jadi min akar 3 kalau tadi diganti 2. Berarti tinggal kali-kaliin aja ya, pindah ruas terus kali gitu kan? Ya. Oke. Ya, habis Ya, pembahasan soalnya. Habis. Habis. Kan tadi cuma 5 soal juga kan? Berarti Ya. kita diskusi lagi lain kali aja ya. Berarti nanti kalau ada soal pembahasan yang kita nggak ngerti juga atau ada yang pengen ditanyain, berarti kita bisa diskusi bareng lagi nih. Oke? Oke. Ya udah, berarti sekian aja dari kita. Dari aku juga ya, dari aku. Dari aku juga. Kalian juga ya. Berarti sama-sama. Terima kasih. Dadah, makasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mhm.